Oke cuy, welcome back to Garki Official Channel. Pada kesempatan ini, gue bakalan ngomongin masalah perbedaan antara orang kampung dan orang kota. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Garki Official Channel. Oke, perbedaannya kayak gimana sih antara orang kampung sama orang kota? Mungkin kalau misalkan dari segi perbedaan, kata gue sih gak ada bedanya sih ya, orang kampung sama orang kota. Karena apa? Ya mereka sama-sama orang, mereka sama-sama penduduk Indonesia ya kan. Cuman perbedaannya di sini mungkin dari segi mindset. Mindset orang kota, mindset orang kampung itu pasti jelas lebih berbeda. Meskipun mungkin ada yang sama juga ya. Gak semua. Terus dari segi kebiasaan, orang kampung sama kebiasaan orang kota itu ada pasti berbeda. Lantas perbedaannya seperti apa? Perbedaan orang kampung sama orang kota. Di kampung itu kebanyakan orang-orangnya itu kebanyakan mayoritas adalah orang-orang baik, cuy. Orang-orang baik di desa ya. Di desa itu kebanyakan mereka tuh orang-orang yang baik karena mereka tuh lebih cenderung menyatu dengan alam. Karena masih banyak lahan-lahan kosong, lahan-lahan perkebunan itu masih banyak gitu ya kan. Ketimbang di kota kan udah sempit banget gitu loh. Jadi sumpek panas kebawaannya emosi aja. Tapi kalau di sini kan masih banyak tempat-tempat kebon-kebon yang kayak gitu. Jadi mereka kalau misalkan memang emosi, kalau lagi kayak gimana pikiran lagi mumet, ya udah, obatnya gampang. Udah langsung ada obatnya. Beda kalau obat di kota, beda lagi cuy. Kenapa gua bilang orang kampung bisa bisa nggak bisa ngomongin orang kampung orang-orang baik? Karena di sini nggak ada fasilitas, nggak ada alasan orang untuk berbuat maksiat. Karena apa? Karena pertama nggak ada fasilitas cuy, nggak ada fasilitas yang minim untuk berbuat maksiat. Jadi nggak ada alasan lu untuk berbuat maksiat. Contohnya deh, di desa itu nggak bakalan lu nemuin, jarang ya, mungkin di kampung lain ada sih, tapi yang deket-deket sama kota tuh biasanya ada tuh, apa namanya, di daerah kabupaten, tapi yang deket-deket sama kota pasti ada. Tapi kalau misalkan bener-bener yang real pure kampung itu pasti jarang ada yang namanya spa for healthy man, atau istilah lainnya pijat coli-coli. Pijat coli-coli, kalau misalkan udah dipijat sebelum di manual biasanya si terapisnya nanya dulu, bang mau SOP atau di luar SOP. Cowoknya nanya, nah kalau SOP gimana, kalau di luar SOP gimana mbak. Kalau misalkan SOP abang nggak usah bayar, tapi kalau di luar SOP abang bayar lagi, kayak gitu ya kan. Ya lu ngerti lah, nggak usah ngejelasin gue. Ngapain juga dijelasin, gue bukan pakarnya ya. Terus di desa itu lu bakalan jarang nemuin yang namanya karaoke. Nah, karaoke kalau di kota itu banyak cuy, terpang-pang karaoke inilah, karaoke itulah, ada yang menengatas namain karaoke-nya itu karaoke keluarga, padahal kalau misalkan udah larut malam, di dalamnya beneran karaoke keluarga ya, karena memang mereka itu di dalamnya itu bikin keluarga ternyata selain berkaraoke gitu loh cuy. banyak banyak cuy. Nah, jadi perbedaan spesifikasinya, ujiannya orang-orang yang di kota itu sebenarnya lebih berat loh daripada di kampung. Kalau di kampung itu kita nggak punya duit sama aja, sama aja, beneran sama aja. Ngapain juga kan, kalau ada duit kita mau wisata kemana gitu ya kan. Toh orang kota kok yang datang ke desa untuk berwisata gitu ya kan. Dan bahkan di kampung gua nih ya, khususnya di kampung gua, tapi kebanyakan juga mayoritas di kampung lain juga banyak. Bahkan bioskop sama supermarket aja masih jarang. Bioskop, supermarket, mall itu masih jarang, kecuali minimarket kayak Alfamart, Yomart, yang kayak gitu-gitu leh. Itu banyak sih ya, kalau yang kayak gitu udah mulai banyak. Tapi kalau bioskop, mall, terus tempat-tempat hiburan berwahana kayak gitu ya kan, kayak Ancol, terus juga kayak Trans Studio Bandung, itu nggak ada cuy, nggak ada, sedih banget ya. Tapi situlah nikmat lah ya, nikmatnya karena kalau di sini kita kalau punya uang ya, orang kampung tuh kalau punya uang tuh bisa nyimpen tuh bener-bener gitu ya kan. Makanya mereka itu banyak aset sih sebenarnya, aset tanah, aset rumah, itu karena uangnya ngumpul. Beda kalau di kota itu godaannya gila. Makanya gue bilang tadi sebelumnya bahwa hidup di kota itu godaannya itu lebih tinggi tuh ya. Memang salah satu alasannya sih itu sih cuy ya. Selain kita berbuat maksiat, kita buat hiburan aja.
untuk entertain diri sendiri aja itu waduh godaannya gila. Ya cuman ya nikmat lah cuy ya. Terus di kampung tuh kalau memang serba nggak ada, terus di kampung tuh ada apa dong? Ada apa misalkan ya? Nah di kampung itu memang nggak ada apa-apa. Di kampung itu mayoritasnya tempat ibadah, pesantren, kebanyakan sih kayak gitu ya. Mayoritasnya kayak gitu. Bahkan universitas pun pasti universitas yang berbaukan agama gitu loh. Pasti berbau agama. STIM, Sekolah Tinggi Sekolah Tinggi Islam Muhammadiyah Garut. Pasti berbasisnya itu berbasis agama, berbasis religi gitu ya kan, berbasis ya agama gitu loh. Kebanyakan kayak gitu karena untuk mencetak orang-orang baik. Tapi jangan salah juga cuy, gue nggak ngejudge di sini bahwa hidup di kota itu jelek. Karena apa kan dari belakang-belakang dari tadi gue ngomonginnya yang jelek aja, padahal mah enggak. Hidup di kota itu sebenarnya itu ya lebih menantang, terus lebih peluang kita untuk mencapai kesuksesan itu sebenarnya di kota. Karena masih banyak kejadian orang-orang yang dari kampung tapi dia serius, terus dia masuk ke zona kompetisi, masuk dari orang-orang kampung yang datang masuk ke zona kompetisi ya di kota ya. Karena zona kompetisi itu benar-benar ada di kota gitu. Mereka bisa sukses di sana dan menjadi orang-orang terkenal. Kayak Master Deddy Corbuzier kan orang kampung juga dulunya kan. Orang kampung juga. Terus juga ada Khairul Tanjung. Beliau juga termasuk orang kampung. Bahkan sempat disebut anak singkong karena saking kampungnya disebut anak singkong gitu ya kan. Terus sekarang menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia ya karena dia berani berkompetisi dan benar-benar tidak tergoda dengan pijat coli-coli, tidak tergoda dengan ya karaoke bikin keluarga yang kayak gitu ya kan, tidak tergoda dengan hal-hal yang lainnya. Apalagi kalau misalkan udah masuk ke stasiun, buset cuy, kalau misalkan lu dari luar provinsi lah, desa juga luar provinsi, lu bakalan kalau misalkan di Bandung itu, kalau misalkan lu dari Bandung turun ya, misalkan dari Jawa Tengah nih turun ke Bandung, pastinya keluarnya itu di stasiun Bandung. Waduh, lu bakalan disambut dengan ucapan selamat datang sama cewek-cewek gitulah. itu ucapan selamat datangnya itu udah apa namanya, ujian pertama tuh dari tujuan lo yang mau datangnya ke Bandung ini mau ngapain, misalkan ya ke kota besar itu mau ngapain. Ada yang mau kuliah, mungkin ada yang mau kerja, mungkin ada yang mau berbisnis mungkin di sini pengen, tapi ya itu ada ujian pertama dulu tuh pas keluar dari rel kereta tuh. Oke cuy, ya kayak gitu ya. Tapi ya kata gue juga ya masih banyak tempat kompetisi sih di kota itu, asal lu benar-benar aja karena banyak fasilitasnya juga. Ada universitas besar Indonesia itu adanya di kota besar pastinya ya. Terus juga banyak yang nggak kebayang di kota, yang nggak kebayang di desa, adanya di kota, banyak banget. Asal lu fokus aja. Sayang banget ya kalau misalkan lu mau kuliah dikuliahin sama orang tua lu jauh-jauh dari desa datang ke kota besar, ternyata lu tergoda ada sama yang kayak gitu. Itu sayang banget sih, sayang banget. Makanya sampai putus kuliah, udah mau orang tuanya susah-susah nyokolain, orang tuanya udah susah-susah istilahnya mah pengen nguliahin, tapi ternyata kayak gitu ya. Makanya kata gue juga harus kuat. Lu pikir-pikir dulu deh. Makanya buat orang tua atau buat siapa deh, ada salah satu anggota keluarganya yang mau kuliah di kampung, makanya harus benar-benar di fresh, benar-benar didoktrin kebaikan gitu ya kan, bahwa lu kesana tuh fokus ya, lu kesana tuh mau kuliah ya, lu jangan banyak main, lu jangan banyak gimana, tanamin, disugestikan ke dalam pikirannya itu hal-hal yang baik, karena di sana itu tempat perang sih. Tempat perang ya, kalau di kota itu tempat perang sih kalau menurut gua, antara mau hidup baik atau misalkan mau benar-benar hidup gitu loh. Iya, karena yang namanya jauh dari orang tua, yang tahu sendirilah ya, jauh dari orang tua hidup di kosan ya tahu sendiri kayak gimana gitu kan. Makanya banyak cewek-cewek yang datang dari kampung yang tadinya mau niat kerja, ternyata mungkin pekerjaannya putus kerja ya karena mungkin habis kontrak atau kayak gimana, gue juga nggak ngerti. Mungkin banyak lah orang-orangnya di kota yang jauh dari keluarga sehingga dia nggak kerja, dan pilihan yang lainnya itu cuman yang kayak gitu doang. Dia cuman bisa mendagangkan apa yang ada mungkin ya, jadi hanya bisa memanfaatkan sumber daya apa yang ada gitu ya kan. Ya tahu sendiri lah lo ya, banyak sih cuy ya, banyak bukti kalau misalkan mereka itu yang putus kerja, cewek-cewek yang putus kerja gitu ya kan, beralih profesi jadi
ya bekerja di COD lah, COD, cash on delivery gitu loh cuy ya, melalui aplikasi yang aplikasinya itu biasanya mereka tuh pakai aplikasi Biro Jodoh biasanya, buat aplikasi pencari-cari jodoh yang disalahgunain pada sama para hidung belang gitu. Banyak pasti lo tahu ya, kayak micet, kayak bitok yang kayak gitu deh, yang kayak gitu. Mungkin yang sekarang lagi populer tuh micet sih, yang lagi populer tuh. Makanya lu nggak bakalan nemuin kalau misalkan lu di kampung gua aja ya, kampung gua aja di sini nih di daerah Pamengpeuk Garut nih, itu nggak pasti bakalan jauh. Ada sih, ada pasti di micet, cuman buset jauh, daerah berpuluh-puluh kilometer baru ada. Nah, beda lagi kalau di kota-kota besar, lu buka aplikasi micet bukan nyari jodoh ya, bukan nyari jodoh, lu mau COD lo maksudnya. Masih banyak banget, beberapa ratus meter anjing ada satu. Goblok anjing, banyak banget asli. Tapi ya emang kenyataannya sih kayak gitu sih cuy. Spesifikasi semok katanya ya kan, dari sana spesifikasinya itu. Oke, open BO no anal. Sampai sekarang gue juga nggak tahu open BO itu apa artinya. Open BO itu apa sih? Ini sumpah ya beneran gue nggak tahu ya. Gue ngerti maksudnya, tapi gue nggak ngerti apa singkatan BO itu apa. Sial. Sampai keluar meme itu dari open BO itu. Memenya itu kayak gini nih tulisannya itu. Raden Mas Ajeng Kartini susah-susah memperjuangkan kehormatan wanita. Nah, lu malah open BO. Maksudnya gimana coba? Aduh. Wah, lu pengkhianat negara lu yang pak. Makanya ada istilah kata gadis desa rusak di kota ya, mungkin ya karena seperti itu, mungkin enggak, tapi enggak semuanya ya. Makanya cuy, perbedaannya sih kayak gitu. Jadi menurut gua orang kota itu hidupnya itu lebih menantang. Makanya orang-orang sukses kebanyakan ada hidupnya itu di kota. Orang-orang desa lebih sukses itu bisa di kota. Beda sama orang kampung, hidupnya kalau misalkan dia memang mau merubah mindset, tidak merubah kemungkinan juga dia bisa sukses di kampung dia sendiri gitu ya kan. Bukan ya, minimal sekitaran dia aja si wilayah kecamatan. Tidak menutup kemungkinan juga ya, meskipun jauh dari fasilitas ini, fasilitas itu, tidak menutup kemungkinan. Jadi tetap semangat aja sih, capai tujuan, capai apa yang kita tuju. Mungkin seperti itu aja sih cuy ya. Ini sedikit pengalaman pribadi gue juga dan teman-teman gue juga yang ada di kota. Jadi para member ya gitulah, ya gitu. Oke, see you next time, see you next video.